Waktunya tiba, undang ketua untuk cuci tangan emas, pensiun dari dunia persilatan. Gunungan Pisir dan Lautan Api, 13 tahun, dendam dunia persilatan hari ini terkubur. Jalan dunia persilatan jauh. Dendam dan permusuhan berakhir. Kakak, kalau kamu penakut dan lemah, jangan pulang. Mau berebut harta warisan? Semoga di kehidupan selanjutnya kamu jadi bos besar. Saudara-saudara, dunia persilatan ini, bos sudah bosan minum anggur pemutus persahabatan ini. Bersulang untuk arwah yang telah pergi, bersulang untuk hantu yang masih hidup. Bersulang untuk langit yang tidak adil dan tidak bermoral. Bersulang untuk langit. Ketua hati-hati. Ketua. Putri sulung keluarga Lin ini, masih muda sudah putus asa. Lompat gedung lagi. Dia mati tidak apa-apa, tapi katanya dia kebetulan menimpa mati. Ketua Persatuan Bayangan, Gu Qingcheng. Gu Qingcheng. Itu yang membuat semua orang ketakutan. Kaisar bawah tanah kota Xia. Gu Qingcheng mati. Langit kota Xia mungkin akan berubah. Hadirin, hari ini, dengan perasaan sedih, kita berkumpul di sini, untuk Ibu Lin Xiaolu. Mengucapkan perpisahan terakhir, nyawa muda yang telah pergi. Mulai sekarang, debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Aku di mana ini? Aduh, hantu. Mayat hidup kembali. Dia hidup kembali. Astaga. Hidup kembali. Lin Xiaolu. Kamu tidak mati, berani-beraninya pura-pura mati menakuti kami. Cepat keluar. Siapa Lin Xiaolu? Dia kenapa? Lin Xiaolu ya? Apa dia hilang ingatan? Kemungkinan besar kepalanya terbentur. Kasihannya. Aku. Kenapa aku berubah jadi begini? Mudah sekali. Lumayan cantik. Lin Xiaolu, siapa yang beri kamu nyali? Berani lompat gedung bunuh diri, pura-pura mati menakuti orang. Ya kakak, kami ketakutan. Kakak. Hei, Kamu yang dorong aku jatuh. kamu ngomong apa? Aku anggap kamu keluarga, tapi kamu cuma mau memanfaatkan. Dengan cara kotor seperti ini, untuk menjebak Tian Ai. Bukan begitu, Kak. Kamu tidak mau menikah dengan keluarga Ye. Kamu juga jangan lompat dari gedung, apalagi menuduhku. Tidakkah kamu bisa mengalah sedikit pada adikmu? Tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Bicara manis tapi penuh tipu daya. Sepertinya, kalian bertiga ini adalah keluargaku. Lin Xiaolu, aku beritahu kamu. Tubuhmu ini sudah dipesan keluarga Ye dengan 3 miliar. Mau 3 atau tidak, kamu harus menikah ke sana, lalu bertiga. Tangan kotor, singkirkan. Ah, Ayah? Kakak pasti kepalanya cedera karena jatuh, ya? Ayah? Siapa yang mendorongku turun? Dia yang tahu. Ayah? Urusan keluargamu aku tak mau ikut campur, tapi kamu merusak rencanaku. Untuk berhenti dari dunia hitam, bagaimana kita hitung ini? Lin Xiaolu, beraninya kau memukul orang. Hari ini, aku akan memberimu hukuman keluarga. Jual anak perempuan, masih mau bertingkah seperti ayah. Terima kasih ya. Anak durhaka, aku habisi kau. Jangan. Dengarkan baik-baik, Lin Xiaolu yang dulu selalu ditindas. Sudah mati. Keluarga Ye. Siapa yang mau menikah, silakan. Mulai sekarang, siapa berani buatku kesal? Aku akan ajari dia hidup baru. Ini masihkah kakak yang ku kenal? Penakut dan lemah itu?
Matanya kenapa seperti sudah membunuh orang? Kepung mereka. Ah, lari cepat. Di mana Lin Xiaolu? Dia bunuh ketua kami. Aku ambil nyawanya. Seragam hitam berpinggir emas, mereka adalah kekuatan bawah tanah terbesar di kota Asia. Shadow Society. Musuhi Shadow Society, seluruh keluarga bisa dihabisi. Dia yang bunuh Shadow King, tak ada hubungan dengan kami. Kalau begitu, minggir. Jangan sampai kulihat kalian lagi, pergi. Cepat pergi, cepat. Kalian berdua masih ingat bela aku, ya? Gadis kecil, kau bunuh ketua kami. Sudah di ujung maut masih tak tahu diri. Aidan, bagaimana caramu bicara padaku? Kalian berdua. Bahkan aku saja tak dikenali. Sudah berapa kali kukatakan, anggota Shadow Society di luar. Dilarang menunjukkan cakar, semua dianggap angin lalu, ya? Nada bicaranya. Kok sangat familiar ya? Mau dipukul? Ini. Sudah berapa kali aku bilang, anggota Shadow Society. Jangan tunjukkan kekuatanmu di luar, kamu semua tidak dengarkan? Ingin dipukul? Gerakan ini, nada bicara ini, iramanya ini, kamu adalah ketua. Kamu terlalu berani. Percaya nggak aku akan? Xian Pao, 10 tahun yang lalu kamu dikelilingi oleh geng Wilfire, kan? Kalau bukan aku yang menahan tusukan ini untukmu. Bukan cuma bekas luka ini yang kamu dapatkan. Xian Pao, hati-hati. Ketua, benar-benar kamu. Perasaan yang akrab ini. Tamparan yang akrab ini. Kalian berdua, bawa sebanyak ini orang ke sini, mau apa masuk ke ruang duka? Wah ketua, kamu tidak mati, bagus sekali. Sudah, bangun, pergi sana. Aku sudah sangat merindukanmu. Saudara-saudara jangan diam saja. Mari bersalaman kepada ketua. Halo ketua. Karena hari ini semua saudara ada di sini, mari kita selesaikan upacara pensiun, minum wine perpisahan. Ketua, kita belum punya wine. Ganti wine dengan susu, bersulang ke langit. Ham. Kak ketua, kamu ini. Kok jadi lebih kecil? Muda, cantik. Hehehe. Aku juga tidak tahu. Begini setelah aku bangun, tapi karena Tuhan memberiku tubuh muda ini, aku akan hidup sekali lagi. Mulai sekarang, jangan panggil aku ketua lagi. Aku mau kuliah. Apa? Kamu ini. Sia-sia penampilan bagusmu ini. Mulai hari ini, aku akan bikin tubuhmu ini jadi lebih kuat. Euro. Wah, Euro, mobil ini aku beli khusus. Untukmu pergi kuliah, suka nggak? terima kasih, kamu baik sekali. Tuan Muda Ye sangat baik kepada Liu Ro, bukan? Tapi tunangan Tuan Muda Ye, bukan Lin Xiaolu kan? Cih, Lin Xiaolu itu cuma pencari nilai yang membosankan, penjilat. Tuan Muda Ye mana mau dia? Ah, Kau turun dari mobil sekarang. Bajingan. Gak lihat jalan ya? Berani nabrak gue. Berani dorong gue? Lu siapa lu? Siapa yang kasih lu nyali? Berani teriak-teriak di depan konvo gue. Minggir. Haha. Bukan. Salah gue. Kita pergi dulu. Cepetan.
Ketua, lu sendiri naik ke atas, bisa gak? Ketua, gimana kalau kita temenin lu masuk? Iya nih. Kalau lu semua ikut, nanti dikira mau ngebom sekolah. Ketua, lu ke sekolah seharian, pasti bakal kumat pengen ngerokok. Nih, ambil. Kalian berdua, pelajar ya harus kayak pelajar. Ngapain ngerokok? Kontrol diri aja gak punya. Mau belajar apa lagi? Udah. Urusin aja urusan kalian. Jangan ganggu gue belajar. Gue pergi dulu. Gue. Sudah cari info, siapa murid baru yang masuk hari ini? Dia kelas apa? Kalau bisa deketin anaknya Shadow Society. Keluarga Ye pasti bakal naik kelas. Ayo, pergi. Ziwan, ini bekal yang gue bikin khusus buat lu. Coba, cocok gak sama selera lu? Makasih, ya. Gue udah makan. Dan lagi, lain kali, jangan ganggu gue belajar. Zhiming, Lin Xiaolu, kok sarapannya belum dikirim? Gue lapar banget, nih. 5 menit lagi. Gue jamin, 5 menit lagi dia bakal lari-lari kayak anjing, guguk-guguk, dateng ke sini. WK. Ya Ziming, suruh dia diam. Terus, lu gak punya kaki, ya? Suruh orang beliin sarapan. Fang Ziwan, lu mau apa? Atau lu cuma bisa cari perhatian dengan ngebully cewek? Coba ulangi lagi. Kalian gak usah nunggu lagi. Lin Xiaolu gak bakal balik lagi. Dia nyinggung Shadow Society. Udah seharusnya dilempar ke sungai, jadi makanan ikan. Siapa yang manggil gue? Siapa tuh? Keren banget. Murid baru, ya? Xiaolu? Lin Xiaolu, kok lu bisa berubah kayak gini? Gimana? Cakep, gak? WK. Anjing kampung jadi kece. Jangan-jangan lu sengaja ganti gaya buat narik perhatian gue, ya? Lin Xiaolu, meski kamu berpakaian rapi seperti orang kaya, Ye Xiao takkan sudi melirikmu sekalipun. Orang kacangan seperti kamu. Di klubku bahkan tak layak jadi pelayan. Dari mana kepercayaan dirimu itu? Lin Xiaolu. Berlaga apa kamu? Sarapanku mana, hah? Lepaskan. Mulai sekarang, aku berhenti jadi babu anjing. Lin Xiaolu. Aku tahu. Kamu pasti bangun kesiangan hari ini. Lupa belikan aku sarapan. Tunggu saja. Masih ingat hukuman lupa beli sarapan? Sujud, bersihkan sepatuku dan Euro. Lap. Ya Ziming, cukup sudah. Xiaolu. Lihat, dia anjingku, cuma bisa merengek padaku. Harus berlutut dengan 2 kaki, ya? Aduh. Lin Xiaolu, kamu ngapain? Aduh, rambutku, riasanku. Sudah sadar? Kurang? Aku siram lagi 1 botol. Lin Xiaolu, kamu minta maaf ke Euro sekarang. Atau hari ini jangan harap ikut kelas. Sekarang bisa ikut kelas? Wah, aura dan sikapnya. Ini masih cewek kampung Lin Xiaolu? Kenapa aku merasa Lin Xiaolu berkesan dewi ya? Apa aku gila? Xiaolu? Kamu kenapa? Kok kayak jadi orang lain? Xiaolu. Kekerasan tak selesaikan masalah. Malah bikin mereka makin gencar nargetin kamu. Terus? Aku harus kayak dulu. Sujud minta mereka lepaskan aku? Kamu bisa lapor ke guru. Atau aku yang lindungin kamu. Sikutu buku, guru itu ngajar kamu belajar. Logika anak baik-baik kayak kamu. Nggak bisa lindungin cewek, loh. Xiaolu, dulu kamu bukan begini. Masuk kelas. Hari ini ujian tengah semester, waktu 2 jam. Bisa kumpul setengah jam lebih awal.
Ziwan, ayo bantu teman-teman bagiin kertas ujian. Xiaolu, sepanjang semester ini kamu selalu ranking 1 di sekolah. Kali ini aku gak bakal kalah sama kamu. Aku ranking 1 sekolah. Tiap kata ngerti, tapi pas digabungin kok nggak paham ya? Ini lebih ribet daripada ngecek buku kas. Nggak bisa satu soalnya, malu banget. Harus cari yang bisa ngasih petunjuk. Dewa Guan Yu dapat ide. Dewa Guan Yu di atas, aku baru aja masuk sekolah. Nggak ngerti aturan ujian, tolong bimbing ya. Kasih mimpi buat tunjukin jalan yang benar. Lihat, Lin Xiaolu lagi ngapain? Lin Xiaolu lagi ujian. Selalu ranking 1 seangkatan, pasti jurus rahasianya. Jurus andalan, ayo kita coba juga. Ayo, ayo. Ini. Dia kenapa sih? Kok kayak jadi orang lain? Lihat, dia kan jago mungkin soalnya. Terlalu gampang kali ya. Ini pasti kepercayaan diri anak pinter. Diam, jangan ngomong. Ujian sisa 30 menit lagi. Kalau udah selesai bisa dikumpulin duluan. Sepertinya harus pakai jurus rahasia terakhirku. 3 panjang 1 pendek, pilih yang pendek. Tiga panjang 1 pendek, pilih yang ini. Udah selesai nulis? Masa sih? Aku aja belum setengah selesai. Coba lihat, ini baru namanya jagoan, gaya banget, keren abis. Lin Xiaolu. Kamu memang lumayan menarik. Ziming senyum ke cewek itu. Emangnya hebat apa pinter belajar? Anak sakit-sakitan, nanti di pelajaran olahraga, lihat aja gimana aku mainin kamu. Bu, kayaknya aku lupa nulis nama. Cepetan ambil lagi terus tulis namamu. Lin Xiaolu, hidup kamu juga nggak ada gunanya. Beasiswa ujian tengah semester kali ini, punyaku. Dan di mata orang tua, kamu juga bakal kehilangan nilai sepenuhnya. Udah ketemu belum? Murid baru pagi tadi, kelas berapa? Udah aku tanya, hari ini nggak ada murid baru masuk sekolah. Dan dia udah ada di sekolah ini sebelumnya. Aku dengar orang bilang, dia kayaknya pernah masuk kelas kita. Kelas? Apa? Jangan-jangan di kelas kita ada putri rahasia? Cari lagi. Oke. Lihat Lin Xiaolu, lagi ngapain dia? Dia kesurupan ya? Nggak tahu. Ah, udahlah. Kita main sendiri aja. Masa muda gini, tubuh kok malah kayak golok berkarat, susah banget digerakin. Harus rajin olahraga nih. Cih, sok-sokan. Cara baru buat ngegoda Ye Xiao lagi. Ziwan, Yesiming, kalian berdua bantu angkat pintu kaca temper baru sekolah. Sisanya, bagi kelompok, latihan lempar tangkap karung pasir. Lin Xiaolu, lihat kamu sendirian kayaknya bosen. Main karung pasir sama kita yuk. Xiaolu jangan setuju. Jangan pikir gue nggak tahu. Dia mau ngapain? Fang Xiwan, kamu mau gue lepasin Lin Xiaolu? Bisa juga.
Asal kamu janji, malam ini kasih gue les tambahan. Gue lepaskan dia. Ngapain? Gue nggak butuh. Kamu lindungi gue. Kebetulan, gue juga pengen main karung pasir. Xiaolu, tapi mereka kan jago olahraga. Apa akibatnya terakhir kali? Lupa? Oh ya? Kebetulan, olahraga juga keahlian gue. Wah, sombong juga. Oke, kita sepakat dulu. Main karung pasir, kecil-kecilan cedera wajar aja. Siapa yang duluan lapor ke kepala sekolah? Anjing. Boleh juga. Tapi lihat kalian, manja-manja gitu. Nanti kalah jangan nangis ya. Kamu, Lin Xiaolu si atlet cinta damai ini. Berani tantang jagoan? Nggak takut mati? Gimana kalau lapor ke kepala sekolah aja? Nanti kalau. Benar aja. Iya nih, iya. Euro, main-main aja deh. Jangan sampai ada korban jiwa. Gue nggak pergi. Ikut gue. Xiaolu. Ziming khawatir sama dia ya? Lin Xiaolu, sebenarnya gue nggak mau berlebihan. Kamu yang maksa gue. Lin Xiaolu, main yang kecil ginian. Nggak seru. Mending kita main yang ini. Isinya bukan pasir, tapi kerikil. Lin Xiaolu, siap-siap aja mukamu rusak. Banyak bacot. Mari kita mulai saja. Apa yang mau kalian lakukan? Yo. Lin Xiaolu semakin hebat ya. Ternyata kamu tidak terkena lemparanku, Lin Xiaolu. Tadi kan kamu sendiri yang mau main, jangan menyesal ya. Cepatnya. Kita harus biarkan Xiaolu main sampai puas. Lihat kan, hampir kena dia. Lihat dia tuh. Mereka pengin membunuhnya kan? Xiaolu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak mau main lagi. Kalian semua juga berhenti main. Masih ada waktu buat menyelamatkan orang lainnya. Hari ini aku pasti akan mengeluarkan semua emosiku. Wah, keadaan memang tidak pernah dapat ditebak. Siapa yang sangka raja bayangan yang sangat perkasa? Ternyata berubah jadi cewek imut. Cuma setinggi ini. Haha, justru tipe yang aku suka loh. Dasar goblok. Aku sarankan kamu ganti selera saja, jika ketua marah besar. Nyawa kita berdua tidak akan selamat. Tidak bagus, ketua dalam bahaya. Gerombolan yang tidak tahu malu ini berani menyerang ketua. Semua anggota zona timur 4 berkumpul bersamaku. Selamatkan ketua. Ingin mati ya? Cepat pergi. Lin Xiaolu, kenapa kamu bersembunyi? Tadi kan masih kelihatan berani, ternyata cuma bicara doang. Ternyata kalian memang mau membunuhku ya. Memang, apalagi dong? Tangkap bola. Dia berdarah, lihat darahnya. Dia berdarah, berhenti mainlah. Iya nih, ini terlalu kelewatan banget. Lin Xiaolu, tadi kan kamu sendiri yang minta main. Sekarang kamu yang bikin hancur suasana, benar-benar membosankan. Silakan bersembunyi saja, sama seperti ibu kandungmu yang penakut itu. Selain bisa merayu pria, kamu cuma seperti belatung yang bersembunyi ke sana kemari. Xiaolu, lain kali kalau mereka memukulmu, kamu lari saja, lari sejauh mungkin, jangan pernah melawan balik. Kita tidak mampu melawan mereka. Bu, kenapa kita harus terus bersembunyi? Kenapa? Ayah tidak mau kita lagi. Apa salah yang kita perbuat? Orang seperti ibumu, si pegoda pria yang mencurigakan. Sudah sepatutnya mati muda. Ini namanya orang jelek tidak berumur panjang. Lin Xiaolu, kamu benar-benar bencana. Ibu kamu sudah terbunuh, dan nanti akan lebih banyak orang yang ikut terbawa sial. Orang seperti dia adalah pembawa sial, siapa yang mendekatinya pasti akan mendapat celaka. Tidak ada satupun teman sekelas yang main bareng kamu yang dapat nasib baik. Kamu sama seperti ibumu, sama-sama pembawa bencana. Mulai sekarang, aku tidak izinkan kamu berkata buruk tentang ibuku sedikitpun. Mulainya sekarang dan seterusnya. Aku Gu Qingqiang akan mandiri dan berdiri sendiri. Putus hubungan selamanya denganmu. Aku kena target. Lin Xiaolu, kenapa kamu tidak menghindar? Apakah kamu sudah tidak punya tenaga? Selanjutnya ini akan sangat menyakitkan loh. Apa? Apakah kamu sudah selesai bicara? Sudah selesai.
Sekarang giliranku. Fang Xiwan, apa kamu mampu? Kalau mampu angkat sedikit dong. Kenapa Pak Isi? Pasti berat, ini pintu ruang keuangan, tipe anti maling. Tentu saja berat. Xiao Lu, bagaimana keadaan? Wajahku? Wajahmu? Apa yang terbang tadi itu? Peluru meriamkah? Teknik mengontrolnya, lintasan lemparannya, ini terlalu hebat sekali. Dengan kecepatan reaksi kalian seperti ini, berani juga menyebut diri kalian jagoan? Kalau karung sandaiku menyimpang 1 cm lagi, hidung kalian sudah tidak bisa diselamatkan, bersyukurlah aku sudah mengampuni kalian. Lin Xiaolu, demi menarik perhatianku, kamu diam-diam belajar melempar karung sandai demi hari ini. Kamu sudah latihan lama kan? Ximing, aku sangat sakit. Kamu pasti jangan biarkan dia lolos. Yuro, tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Keluar sana, tangkap dia untukku, dan pukul sampai wajahnya bengkak. Kalian berhenti. Ini masih ruang kelas. Xiao Lu, kamu pergi duluan. Diam di samping sana, jangan mengganggu. Ayo. Mau cari mati, ayo serbu. Wah. Kamu berani menegurku? Lihat kan, ini baru cara yang benar untuk menyelesaikan masalah. Ini masihkah Lin Xiao Lu yang aku kenal? Apa yang kalian lakukan di sini? Celaka, apakah aku akan dikeluarkan dari sekolah nih? Kepala sekolah, ini Lin Xiaolu. Baru saja dia melempar kami dengan karung sandai. Lihat ini kepala sekolah. Dia sudah memecah wajah kami semua. Lin Xiaolu, ini yang kamu lakukan. Kalau sampai dikeluarkan dari sekolah karena ini, impian masuk kuliah hancur. Gu Qingcheng bisa jadi raja bayangan. Bukan cuma andalkan kekerasan. Kepala sekolah, akhirnya Anda datang. Xiaolu, jangan nangis dulu. Ceritain dong, kenapa sih? Yuro, aku tahu nilai olahragaku jelek. Nggak bisa ngikutin teman-teman, tapi kamu nggak boleh maksa aku main bareng. Sudah ku bilang, aku takut, aku nggak berani. Kepala sekolah, lihat, aku sampai berdarah. Bukan kamu. Aku tahu, aku nggak boleh nolak niat baikmu. Aku minta maaf. Maaf, tolong jangan marah lagi. Kepala sekolah, aku. Lu Yuro, kamu kan jago olahraga. Harusnya bimbing teman, jangan semena-mena. Bukan kepala sekolah. Aku korbannya. Dia. Sama adik Tian Ai. Aku tahu aib keluarga jangan diumbar. Tapi aku benar-benar putus asa. Sejak dulu ibumu hamil dengan cara tidak benar, posisiku di keluarga ini makin tersisih. Dari kecil, kamu yang makan enak, pakai bagus, aku nggak pernah berebut. Tapi kamu malah di sekolah jadi pelopor yang mengucilkanku. Kepala sekolah, aku nggak minta banyak, cuma mau belajar dengan tenang. Cuma minta mereka kasih aku jalan hidup. Apa mau belajar rajin, itu salah juga. Diam. Justru ibumu. Gak bisa pertahankan suami sendiri. Dasar pembawa sial, bikin ibu kandungmu mati. Beresiko apa kamu balik rebut barangku? Apa? Lin Tian Ai ternyata anak perempuan si keke. Anak keke berani begitu sombong. Keterlaluan banget. Kayaknya dia sama ibunya. Sama-sama nggak baik. Lin Xiaolu, dari kecil udah banyak menderita. Kayaknya nanti. Juga jangan terlalu ditekan. Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Aku satu-satunya anak perempuan keluarga Lin. Kepala sekolah, jangan percaya dia. Dia lagi acting. Tadi kamu jelas-jelas ngatain. Ibu Xiaolu mati muda. Kami semua dengar. Iya, kami dengar. Kamu bilang Xiaolu pembawa sial. Cacianmu keterlaluan. Lin Tian Ai. Kamu berani di sekolah hina orang tua teman. Ini adalah perilaku yang sangat buruk. Apakah kamu ingin menghancurkan reputasi sekolah? Kepala sekolah, jangan tertipu oleh dia. Dia tadi tidak seperti itu. Lin Xiaolu. Kan dia adalah siswa teladan 3 prestasi dengan nilai bagus, kalian tidak mau. Belajar dari dia sudahlah, malah berani menindas dia. Peristiwa ini harus ditangani dengan tegas, kalian semua. Dan juga Lu Yuro, suruh orang tuamu datang. Bersama ke kantor saya. Sudah Xiaolu, ada kepala sekolah di sini. Mereka tidak berani berbuat apa-apa padamu. Kepala sekolah, tolong jelaskan dengan jelas. Dia yang mulai melempar kami duluan. Kepala sekolah, wajah kami sudah terluka. Apakah mungkin kami melempar diri kami sendiri? Meskipun itu Lin Xiaolu yang melempar. Itu juga karena kalian menindas dia duluan, dia bertindak untuk membela diri. Baru terjadi seperti itu. Ximing, kepalaku pusing banget. Lin Xiaolu, kamu sekarang segera minta maaf kepada Yuro. Dia yang menindas saya. Kenapa saya harus minta maaf? Lin Xiaolu, jangan pikir kamu punya kepala sekolah yang mendukungmu, kamu bisa lolos dari masalah ini.
Ayah saya akan segera datang, hanya dengan satu kata darinya. Dia bisa langsung bikin kamu keluar dari sekolah ini, dipecat. Siapakah ayahmu? Tian Kai, kenapa wajahmu jadi begini, Bu? Kakak yang memukul saya. Persekutuan bayangan, ternyata tidak berhasil membunuhnya. Lin Xiaolu, kamu berani menindas Tian Kai. Aku tidak akan membiarkanmu. Kenapa seburu-buru ini? Ayah. Berulah lagi kan? Tidak. Ternyata ayah Ye Ximing adalah ketua Dewan Ye Hailong. Gak heran anak itu seenaknya saja di sekolah. Lin Xiaolu pasti celaka sekarang. Lin Xiaolu, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Mau minta maaf atau tidak? Tuan Ketua Ye, tidak menyangka putra Anda juga bersekolah di sini, cuma beberapa siswa. Ada gesekan kecil, tidak apa-apa. Lin Xiaolu, mereka sudah terluka. Minta maaf saja ya. Bukan begitu, Pak Tua. Kepala sekolah, mereka menindas saya duluan. Kenapa saya harus minta maaf? Lin Xiaolu, kalau kamu mau menarik perhatianku, kamu juga harus lihat tempatnya. Kamu nggak mau mengalah, kamu bakal dipecat. Oke. Kamu pikir aku nggak berani ya? Jangan menyesal nanti. Ayah, hari ini aku lihat sendiri Lin Xiaolu pakai karung pasir. Lempar di Euro, masih nggak mau ngaku salah. Sekarang juga kamu bisa pecat dia. Dulu cuma cewek lemah banget. Hari ini karismanya beda banget. Xiaolu ya. Urusan anak-anak, aku nggak seharusnya ikut campur. Tapi rumah ada aturan, sekolah ada tata tertib. Kamu nanti jadi menantu keluarga Ye, harus punya tata krama. Perintah Ximing, hari ini kamu ikutin aja. Hari ini urusan kita selesai. Aku mau kamu berlutut. Biarkan aku tampar 10 kali. Kamu. Sekyo. Paman Ye, sebelum minta Xiaolu minta maaf. Bukannya harus selidiki dulu kebenarannya? CCTV di lapangan udah rekam semuanya. Fang Xiwan, beasiswamu tiap tahun. Semua aku yang tulis. Aku sangat percaya padamu. Jangan sampai gara-gara satu cewek, masa depanmu hancur. Paman Ye, Xiaolu di sekolah selalu bully. Bahkan dianggap babu, semua teman sekelas. Udah lihat, cuma karena dia hari ini bandel. Langsung disalahin tanpa alasan. Sebagai direktur, nggak takut diketawain orang? Xiwan, kamu nggak ada hak bicara. Keluar. Kepsek, aturan sekolah kita apa? Baik hati, ramah, berbudi. Kalian gini, pantas nggak sama kata-kata itu? Kamu. Udah, si kutu buku Fang, sok pahlawan. Cukup deh. Keluar aja. Xiaolu, meski kamu sekarang berlutut minta maaf, dia nggak bakal gampang lepasin kamu. Berlutut? Keluarga Ye itu. Siapa sih? HMPH. Ini. Cara duduk, karisma ini, nggak kayak pura-pura. Kepsek Yo. Pak Ye, maaf banget. Kami kurang didik. Bikin repot. Hahaha. Lin Xiaolu, berdiri. Direktur Ye, orang tua murid ini sudah meminta maaf. Apakah tidak apa-apa jika urusan ini selesai hanya dengan permintaan maaf orang tua? Bisakah sekolah kami memiliki siswa yang tidak menghormati aturan seperti ini? Direktur Ye, tolong jangan marah. Kami akan segera menegurnya. Apakah kamu gila? Cepat berdiri dan berlutut. Ini sama sekali bukan kesalahan Xiaolu. Kenapa dia harus minta maaf? Fang Xiwan, urusan ini denganmu. Tidak ada hubungannya sama sekali, diamlah sedikit. Kepala sekolah. Lin Xiaolu, apakah kamu masih punya sopan santun sebagai siswa? Berdirilah kamu. Sesuai dengan identitasmu sebagai siswa. Sekarang selain berlutut meminta maaf, aku hanya bisa dikeluarkan dari sekolah kan? Kalau bagaimanapun juga aku yang salah, kenapa aku tidak membuat diriku sendiri? Duduk dengan lebih nyaman? Lin Xiaolu, kamu terlalu tidak tahu aturan. Direktur Ye adalah orang terkaya di Xiacheng loh. Oh, Apakah kamu tahu, pendukung belakang keluarga Ye adalah Serikat Bayang Xiacheng. Wakil Ketua Wang Taishan. oh, Wang Taishan adalah tangan kanan kiri Raja Bayang. Gu Qingcheng. Kamu menghina ayahku, itu sama saja dengan menghina seluruh Serikat Bayang. Wang Taishan, Serikat Bayang. Aku menghina. Lalu apa? Tidak punya aturan, tidak tahu batas, keluarga Lin Mu membesarkan. Putri seperti ini, menurutku pertunangan kita, batal saja. Jangan-jangan demikian Direktur Ye, Xiaolu. Xiaolu jatuh dari lantai beberapa hari yang lalu dan cedera otak. Jangan marah sama dia, kami akan segera menasihatinya. Menasihati?
Lin Xiaolu, apakah kamu ingin membunuh keluarga Lin kami? Cepat bangun minta maaf. Ketika aku dibully, tidak pernah lihat kalian peduli sepatah kata pun. Sekarang ikut orang luar memaksa aku berlutut. Kalian benar-benar keluargaku yang baik. Kamu. Lin Xiaolu, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak mau minta maaf kan? Apakah kamu percaya aku akan memukulmu sampai mati hari ini? Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Pakaian hitam dengan garis emas. Wang Taishan dari Serikat Bayang. Dan Meng Lei, kedua raksasa ini. Biasanya tidak pernah mudah muncul, begitu mereka muncul. Seluruh Xia Cheng akan mengalami perubahan besar yang mengguncang bumi. Kenapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Presiden Wang, Anda datang hari ini, ada urusan apa ya? Kabarnya ada orang di sini yang menindas putri dari Serikat Bayang kami. Berani sentuh nona besar kami. Ingin mati ya? Nona besar dari kelompok Shadow. Ternyata dia juga bersekolah di sini. Siapa nona besar mereka ya? Nasibnya sangat bagus. Satu-satunya orang di sini yang punya hubungan dengan kelompok Shadow. Hanya keluarga Ye. Dan wanita yang memiliki hubungan terdekat dengan keluarga Ye. Hanya Lu Yuro. Lu Yuro ternyata adalah nona besar kelompok Shadow. Sepertinya hubungan antara keluarga Ye dan kelompok Shadow memang tidak biasa nih. Ketua Wang, Yuro dan putra saya sudah berteman kecil sejak dulu, saya tidak tahu. Dia adalah nona besar Anda. Tenang saja, nanti saya pasti akan memperlakukan nona Yuro. Dengan perawatan ekstra, saya pasti tidak akan menyanyiakan dia sama sekali. Apa omong kosong ini, Ketua Wang? Anda datang tepat waktu. Kami di sini punya seorang wanita liar yang sangat sombong dan kejam. Dia bahkan sengaja menindas Yuro dan Ximing. Tidak menghormati orang tua, membantah orang tua, dia benar-benar kurang ajar. Bukan sama sekali seperti itu. Jelas itu Ye Ximing. Yuro, yang terus menindas Xiaolu. Lin Xiaolu, penampilanmu hari ini benar-benar membuat saya terkejut, tapi kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah mengejutkan kelompok Shadow, saya juga tidak bisa lindungi kamu. Kelompok Shadow. Tepat sekali. Aku juga ada hal yang ingin tanyakan pada mereka. Kamu sudah mau mati masih tetap keras kepala. Orang tua dan kakakmu sudah menyinggung. Nona besar kelompok Shadow, maka keluarga Lin kita pasti akan kena celakakan. Lin Xiaolu, kamu orang menyebalkan. Cepat minta maaf sama Ketua Wang dan keluarga Ye. Kamu ingin melihat keluarga Lin kita dihancurkan oleh kelompok Shadow. Baru puas ya? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Lin kalian sejak lama. Siapa yang masih satu keluarga dengan kalian? Kamu, kalau tahu kamu tidak bisa dididik seperti ini, saya seharusnya tidak mengambilmu dari desa ke sini. Kakak, kamu ingin memaksa keluarga Lin kita ke jalan buntu baru puas ya? Yang memaksa keluarga Lin ke jalan buntu adalah kalian, sekelompok orang menyebalkan. Hei, kamu orang jahat tidak tahu berterima kasih, menyebalkan. Lihat saya, tidak akan memukulmu sampai mati. Berani memukul nona besar kita. Kau tua menyebalkan, sudah bosan hidup ya. Semua orang sambut nona besar. Nah, nona besar kelompok Shadow. Ternyata itu Lin Xiaolu. Presiden bersujud kepada nona muda. Apa ini tidak terbalik? Itu dia. Mereka terlihat sangat hormat kepada Lin Xiaolu. Apakah ini cara kekuatan kelas atas memanjakan putri mereka? Presiden Wang, apakah kalian salah orang? Lin Xiaolu memang ini, bagaimana bisa itu? Nona muda dari keluargamu, sayang. Kamu siapa berani tidak hormat kepada nona muda? Tidak berani, saya buta tidak melihat siapa yang sebenarnya. Tenang saja Presiden Wang, ini semua salah paham. Anda orang besar, jangan dendam sama kami kecil-kecil. Jangan ambil hati kami. Salah paham? Menurut saya, kamu justru takut dengan kekuatan Shadow Society kan? Bagaimana kalau jika saya orang biasa tanpa latar belakang sama sekali? Apakah kamu bisa seenaknya menghina saya? Xiaolu, biarkan kejadian sebelumnya berlalu saja. Menurut saya kamu sekarang sudah cocok untuk saya, atas dasar. Bukan Presiden Wang, saya beri kamu kesempatan untuk menikah dengan saya. Selama kamu berperilaku baik, keluarga Ye kami pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Kamu benar-benar berpikir aku menginginkan pertunangan omong kosongmu itu? Orang sampah yang sombong seperti kamu. Bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Kamu ini keparat, kamu mau menghancurkan keluarga Ye. Berlutut, minta maaf kepada Nona Lin. Aku tidak mau. Berlututlah kamu sendiri.
Xiao Lu, katakanlah. Presiden Wang dan yang lainnya mengangkatmu jadi nona muda. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Kami bisa ikut senang untukmu. Betul Xiao Lu, kita semua kan keluarga. Kapan kamu punya waktu, undang kedua presiden itu. Makan malam di rumah kita. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Lin kalian sejak lama. Siapa yang bilang keluarga sama kalian? Lihat kamu, ngomong apa lagi itu? Kita kan keluarga yang terikat darah, meskipun patah tulang. Masih terikat urat kan? Betul, omongan kita sebelumnya itu cuma emosi sesaat. Jangan kamu simpan di hati ya. Baru saja kalian memaksa saya berlutut minta maaf. Kenapa sekarang main drama? Terikat darah ini, Oscar tidak memberikanmu piala aktor terbaik. Sungguh sangat sayang. Kak, orang tua khawatir sama kamu loh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Dan kamu, perempuan munafik kayak kamu udah banyak saya lihat. Kalau main tipu di depan saya lagi, hati-hati saya setiap ketemu kamu. Memukulmu sekali. Kamu, Ayo kita pergi. Bubar tim. kenapa Zhiming masih menatapnya? Lin Xiaolu, tunggu saja. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Wang Taishan dari Shadow Society. Terkenal kejam, bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengangkat Xiao Lu sebagai putri besar. Ini aneh sekali. Ayah, aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Minumlah teh dulu untuk menenangkan diri. Kok pahit dan sepet sekali? Ini teh apa? Bully. Rasa teh hari ini benar-benar tidak enak. Kamu kerja bagaimana sih? Dulu, teh pagi dan sore, saat putri besar masih di sini. Selalu dia yang seduh sendiri. Dia tahu tidurmu tidak nyenyak. Dia tambahkan longan dan madu, katanya bisa menenangkan dan melancarkan. Aku juga buat dengan cara dia, tapi rasanya tidak bisa sama seperti yang dia buat. Ayah, minum teh. Bersihkan. Lihat apa? Cepat cuci. Kerja keras dikit. Dikasih makan nggak? Pelan kan? Kasar amat. Cepat pijat. Hai Wan Qin, kalau Xiao Lu bisa jadi putri besar Shadow Society, maka keluarga Lin kita bisa mengandalkannya. Menumpang kekuatan Shadow Society, hahaha. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Dengan hubungan ini, siapa berani menghina keluarga Lin kita? Tapi apa dia mau kembali? Hai. Darah yang mengalir di tubuh Xiao Lu adalah darah keluarga Lin. Hubungan ini tidak bisa dia ingkari, Tian Ai. Panggil kakakmu pulang, bilang ayah ibu rindu padanya. Suruh dia pulang. Nggak ayah, aku nggak mau. Kakak itu galak, dia bakal mukul aku. Tian Ai, ini menyangkut masa depan keluarga kita. Kamu adik kandungnya, dia nggak bakal benar-benar mukul kamu. Dengar kata, cepat pergi. Ayo cepat pergi, pergi. Ada apa? Ketua, kamu kemana saja? Siang tadi sesek di sekolah, keluar cari udara. Kenapa? Wah, cepat pulanglah. Sudah larut begini, kamu sendirian di luar. Bahaya banget. Dulu, aku sendirian di jalanan, tangan kosong. Bisa kalahkan 10 lebih orang, kamu aja belum tahu di mana. Masih ingusan. Sekarang malah khawatirin aku. Tapi sekarang kamu perempuan. Oke, tutup telepon. Banyak omong. Lin Xiaolu, Lu Yuro. Kamu mau apa lagi? berdasarkan apa kamu berani menggoda Zhiming? Kamu bawa banyak orang ngeblokir aku cuma buat dia? Aduh, santai aja. Aku gak tertarik sama si sok tahu itu. Gak mau rebutan sama kamu. Kamu berani banget ngomong gitu soal Zhiming. Di sini gak ada orang lain. Lihat aja kamu gimana hari ini. Serang. Kamu ganggu orang yang salah. Siap-siap mati. Gini doang? Orang yang kamu cari cuma segini?
Diam apa? Tangkap dia. Ayo, bangun. Aduh, kok gak kuat? Hah, udah lemes ya? HMPH. Berani ganggu nona besar kami? Mau mati? Hitam garis emas. Mereka anggota Shadow Society. Kak, kasihan, jangan bunuh. Kami ini nona kalian. Dia kami. Dia yang sewa kami. Bukan aku. Sayang. Hari ini di sekolah, belum cukup pelajaran buat kalian ya? Udah, nakut-nakutin aja, jangan buang tenaga. Kalau berani ganggu dia lagi, aku hancurin muka kamu. Pergi. Pergi. Ketua, kamu baik-baik aja? Baik. Cuma tubuh ini terlalu lemah. Aku harus latihan. Ketua bilang latihan gimana, ya kita latihan gimana. Ketua, menurut kamu ini bisa gak? Harus bisa. Kalian berdua, dengerin perintahku. Aku bilang, jalan. Kamu jalanin motornya ke depan. Siap. Tiga, dua, satu, jalan. Terus ngebut. Gas full. Jangan berhenti. Lin Xiaolu. Berhenti. Ketua Wang, kalian lagi ngapain? Kami lagi main-main. Kalian mainannya segitunya? Oh, jadi mereka bukan nona besar Shadow Society yang mau nerima kamu. Tapi pakai nama nona besar buat mainin kamu. Bunuh ketuaku untuk balas dendam. Tidak, kamu salah paham. Kami. Bagus sekali, haha. Sudah kuduga Lin Xiaolu seperti manis yang kampungan dan bodoh ini. Mana mungkin? Putri dari Shadow Society, Lin Xiaolu. Kamu atas berapa? Sebenarnya apa yang kamu cari dariku? Kupikir kamu bisa lolos, tapi ternyata kamu tidak seberuntung itu. Ketua Wang, tolong. Untuk Lin Xiaolu yang manis ini, harus disiksa sampai mati. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Kalau tidak, dia terlalu juntungkan. Haha, hari ini hari yang baik. Hei, ketua. Cewek ini otaknya ada masalah ya? Aku bunuh dia. Hei, tidak usah. Badut kecil, lumayan lucu. Bukan Wang Taishan. Bisa nggak kamu matikan lagu pahlawanmu itu? Memalukan banget. Iya, oh baiklah ketua. Bukankah ini lagu tema Shadow Society kita? Begitu lagu diputar, saudara berkumpul, deng 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 deng. Sekarang ketuamu adalah mahasiswi tahun kedua. Mana ada cewek pakai musik begini untuk BGM? Setidaknya harus. Sayap malaikat. Sudah, kamu lebih parah. Coklatnya mana? Pergi. Dah ketua. Gangguan stres pasca trauma bisa bikin kepribadian berubah drastis. Gak heran akhir-akhir ini Xiaolu kayak orang lain. Kalau nggak diintervensi, berpotensi jadi skizofrenia. Gak boleh, Xiaolu nggak boleh distimulasi lagi. Tadi malam aku lihat langsung, Lin Xiaolu diikat oleh Shadow Society. Di sepeda motor, ditarik lari. Ketua utama itu pakai pisau tumpul, biar dia dihina dengan nama Nyonya Besar. Lin Xiaolu kali ini pasti mati. Ziming, kita harus buru-buru. Selagi dia belum mati, manfaatkan nilai terakhirnya. Ziming, kamu khawatir sama Lin Xiaolu ya? Aku, mana mungkin aku khawatir sama si manis itu. Nanti dia sekolah, lihat bagaimana aku perlakukan dia. Ye Ziming, aku mau adu sama kamu. Kalau aku menang, kalian semua nggak boleh ganggu Xiaolu lagi. Fang Ziwan, kamu gila ya? Kamu mau bela Lin Xiaolu? Ayo duel, jago basket Ye Xiao. Mau jadi pelindung bunga? Lihat dulu diri sendiri, seberapa kemampuanmu. Baik kau cari mati. Aku kabulkan keinginanmu. Bagus bolanya. Hanya kau, Hom. Malu sendiri kan?
Fang Ziwan. Kau pikir kau siapa? Lin Xiaolu itu anjingku. Kalau kau masih seperti lalat berkeliaran di sekitarnya, aku hancurkan kacamatamu. Xiaolu bukan anjing, dia manusia. Seseorang yang perlu dilindungi. Selama aku masih bisa bergerak, akan kubiarkan kalian menyakitinya. Aku suruh kau pura-pura. Himing, Dengan badan kecilmu ini, masih mau main basket? Sok pahlawan apa? Lin Xiaolu. Kau lempar aku demi si kutu buku ini? Lemparkan saja. Perlu pilih waktu? Ayo kita ke klinik. Repot. Berdiri. Kau sengaja pakai Fang Ziwan untuk bikin aku kesal ya? Aku ingatkan. Hanya keluarga Ye yang bisa minta ampun ke ketua Wang untukmu. Kau berani bicara di depan Wang Tieshan? Benar-benar kumbangkahi pakai topeng. Tidak mau. Kau. Aku beritahu. Mulai sekarang Fang Ziwan aku lindungi. Kalau berani ganggu dia lagi, akan kubiar. Ayo pergi. Lin Xiaolu. Kau pikir lempar beberapa kantong pasir, bicara keras di depan kepala sekolah, lalu jadi hebat? Cuma perlu aku beritahu. Siapa yang berani dekat-dekat Lin Xiaolu, berarti melawan keluarga Ye. Lihat nanti siapa yang berani. Kami berani. Xiaolu, terima kasih sudah selamatkan aku di pelajaran olahraga kemarin. Kamu cedera, aku bantu tempelin. Xiaolu, ini supu kaki babi yang ibuku masak buat kamu. Cerita kamu kemarin sudah tersebar di sekolah. Kamu berani hadapi tekanan direktur Ye tanpa takut. Aura itu 1000 kali lebih kuat dari orang yang cuma mengandalkan keluarga buat sombong. Teman Xiaolu, minum teh susu yuk. Es, biar redakan panas. Kalian mau melawan keluarga Ye dan nyuruh demi si manis ini? Buat apa? Xiaolu kan nggak salah apa-apa. Berdasar apa kalian ngejahatin dia, Lin Tiankai? Kamu pikir dengan Xiaolu terus-terusan bisa bikin statusmu bersih? Xiaolu itu yang resmi. Kamu cuma anak haram. Omong kosong. Kalian begini, membela Lin Xiaolu, nggak takut nasibnya nanti. Sama kayak dia. Lu Yuro. Selain adu domba, kamu bisa apa lagi? Xiaolu lebih cantik dan lebih manis darimu. Kamu nggak pantas jadi ratu kampus. Cukup. Apa kalian juga mau melawan aku, Ye Ximing? Ye Ximing, selain punya bapak yang hebat, kamu punya apa lagi? Dulu Xiaolu tiap hari ngejar-ngejar kamu, bodoh banget. Kamu nggak layak buat dia. Kamu. Dengar nggak? Sekarang ini soal. Apakah kalian bertiga masih bisa bertahan di sekolah ini? Makasih semuanya, hadiahnya taruh aja. Ini aku. Nanti kalau ada masalah, cari aku aja. Oke. Diam aja ngapain? Cepat pergi. Xiaolu, luka kecil gini nggak apa-apa. Aku aja yang urus. Kamu bodoh. Mending aku bantuin aja. Ayo. Dokternya nggak ada? Cuma perban, nggak perlu dokter. Nggak usah. Duduk aja. Sudah. Xiaolu, teknik perbanmu. Belajar di mana sih? Ini MAH biasa aja. Dulu pas aku dan teman-teman berantem. Rebutan wilayah. Berantem rebut wilayah. Maksudku pas kerja part-time rebutan job, sering kan gampang cedera. Pasti karena orang tuamu. Sama Ye Ximing selalu ngejahatin kamu. Jadi kamu belajar ini semua. Hah? Apa? Xiaolu, kamu suka cowok. Kayak gimana sih? Aku. Cowok ya harus yang jagoan. Dan dia sangat jago berkelahi, bisa mengendalikan situasi. Oh, bagaimana caranya agar bisa jadi kuat? Pertama, butuh tubuh yang kuat dan sehat. Kemudian,
harus latihan bela diri. Oh, aku punya teman. Hang. Dia juga ingin jadi jagoan, tapi usianya sudah seperti aku sekarang. Ah. Masih sempat nggak? Masa sih? Latihan bela diri harus dari kecil. Di umurmu sekarang, sudah terlambat. Sudah, perban sudah selesai. Ada apa? Ada bagian lain yang sakit? Oh, enggak. Ah, sebenarnya itu kejadian dulu. Sekarang, pria yang berpengetahuan dan berilmu juga bagus kok. Beneran? Hang. Oh iya. Ini untukmu. Makasih ya, kemarin membelaku. Aku duluan ya. Hei, Xiaolu, sebentar lagi pengumuman nilai ujian tengah semester. Kali ini, aku pasti nggak bakal kalah sama kamu. Ya udah, selamat dulu deh buat kamu. Pria yang berbudaya. Ayah, Ibu, untuk ujian tengah semester kali ini, juara 1 pasti aku. Tunggu aja aku naik panggung. Terima hadiah. Baik, hahaha. Tian Kai, kalau kali ini benar-benar bisa juara 1. Nggak cuma dapat beasiswa, tapi juga bisa bikin keluarga Lin kita. Di lingkaran Xia Cheng ini, jadi terkenal. Selama ini, tes peringkat juara 1 selalu kakakmu. Kalau kali ini kamu bisa juara 1, ayah bisa dengan wajar serahkan perusahaan keuangan Lin ke kamu. Tenang ayah, aku pasti nggak akan ngecewain ayah. Bagus. Bu Guru, kayaknya aku lupa tulis nama. Cepat ambil lagi, tulis namamu. Lin Xiaolu, kenapa tiap kali kamu yang juara 1? Kali ini, lihat aja kamu masih bisa sombong nggak, HMPH. Kak, gimana kabarmu akhir-akhir ini? Ketua Wang dan mereka, ada ganggu kamu nggak? Sayang, jangan dekat-dekat sama kita. Kamu sudah bukan anggota keluarga Lin lagi. Berurusan dengan klub bayangan. Masih mau nyerempet-nyerempet kita. Bener-bener bawa sial. Ayah, Ibu, kali ini aku rebut juara 1 kakak. Aku takut kakak jadi gila. Lin Xiaolu, kalau kau berani ganggu Tian Ai terima hadiah, aku nggak bakal maafin kau. Dia cuma orang bodoh yang otaknya kosong. Kau bisa juara 1? Dari mana kepercayaan dirimu itu? Pasti orang tua dan kakak tahu hasil ujiannya jelek. Kesel aja makanya marahin aku. Lin Xiaolu, kau sendiri nggak serius sekolah, gagal ujiannya wajar. Malah fitnahin Tian Ai di sini. Dulu aku juara 1 terus, kalian nggak senang. Malah nyindir aku habis-habisan. Sekarang Lin Tian Ai ini pede banget. Kalian udah nggak sabar berdandan buat datang. Ya, dulu juara 1 emang gimana? Itu kan udah lewat. Sekarang juara 1-nya Tian Ai. Kau pikir kau siapa sampai gonggong di sini? Hasilnya belum keluar, hati-hati nanti. Malu sendiri. Kau. Kakak, sekarang udah beda. Kita lihat aja nanti. Ujiannya oke kan? Xiaolu, kau datang. Hasilnya kurang dari 5 menit lagi. Diumumin. Meski kau selalu juara 1 seangkatan. Tapi kali ini aku persiapan 3 bulan. Aku gak bakal kalah sama kau. Hah? Fang Xiwan, mending hemat tenagamu. Ujian tengah semester, kau nggak pernah menang lawan Xiaolu. Iya, kalau mau menang, kecuali Xiaolu ngasih kau soal gampang. Bener tuh. Aduh, juara 1? Jawabanku cuma nebak semua. Teman-teman, persahabatan nomor 1, ujian nomor 2. Kita usaha aja, peringkat nggak terlalu penting. Ya, Lihat tuh, Xiaolu kita ini rendah hati. Hasil belum keluar, udah ngibur kita. Kali ini Xiaolu pasti ngerjainnya dengan baik. Jangan-jangan pecahin rekor sejarah? nggak, bukan, maksudku. Sayangnya, yang pecahin rekor cuma aku.
Lin Tianai, kau aja gak pernah masuk 30 besar. Berani ngomong gede. Fang Xiwan, kau ngikutin Lin Xiaolu terus. Cuma karena nilainya lebih bagus dariku. Mulai hari ini, aku gantiin dia di hatimu. Lin Xiaolu, beraninya kamu bertaruh denganku? HM, Yang kalah harus berteriak 3 kali di depan seluruh kelas. Aku anak manis. tenang saja. Aku nggak ada hubungannya dengan keluarga Lin, beneran nggak tertarik. Dia selalu percaya diri dengan nilainya. Masa nggak berani? Aji kan gak mempan. Nilai Xiaolu. Gak perlu dibuktikan lewat taruhan kekanak-kanakan. Iya sih. Aku aja nggak percaya kamu bisa ngalahin Xiaolu. Mimpi kali. Tian Kai, kamu tenang dulu. Sebenarnya urusan pribadi keluarganya, teman-teman, juga nggak terlalu peduli. Hari ini aku mau buktiin ke semua orang kalau aku Lin Tian Kai. Nggak kalah dari Lin Xiaolu. Semuanya. Jangan bilang aku pilih kasih ke anak-anak. Hari ini aku janji dengan sungguh-sungguh. Siapa yang rankingnya lebih tinggi, Xiaolu atau Tian Ai? Perusahaan keuangan Lin Group akan jadi miliknya. Tunggu dulu, perusahaan keuangan Lin Group? Ini kan nyawa perekonomian keluarga Lin. Siapa yang mewarisi perusahaan ini? Dialah yang akan jadi pemimpin masa depan Lin Group. Aku setuju. Rupanya cuma mau bilang ini. Xiaolu, ayo taruhan sama dia. Prestasi belajar Lin Tian Ai. Mana bisa dibandingin sama kamu? Ini kan perusahaan yang dikasih gratis. Tiba-tiba jadi percaya diri banget. Jangan-jangan kalian main curang? Masa sih? Justru kamu, kakak. Apa kamu tahu nilai kamu jelek? Jadi nggak berani saingin ranking 1 denganku? Lin Tian Ai. Orang lain bisa dapat ranking 1 atau enggak, aku nggak tahu. Tapi, seandainya semua jenius di dunia ini punah, tetap nggak bakal giliran kamu, Lin Tian Ai, yang dapat ranking 1. Kalau begitu, aku akan umumkan. Mari kita tunggu dan lihat. Ranking ujian tengah semester ini akan segera diumumkan. Kakak, gak nyangka kan? Kamu belajar mati-matian. Lalu kertas ujian yang sempurna itu ditulis atas namaku. Cepat ambil dan periksa lagi. Nanti, kamu si anak haram ini akan diakui di hati semua orang sebagai anak haram sejati. Dan semua harta keluarga Lin pada akhirnya hanya akan menjadi milikku, anak yang sah. Semuanya, lihat ke layar besar. Apa? Xiaolu ternyata bukan juara pertama. Xiaolu, aku berhasil. Aku benar-benar juara pertama. Bercanda ya? Cuma nebak-nebak bisa dapat peringkat kedua? Sepertinya Dewa Guan menunjukkan kuasanya. Terima kasih, Dewa Guan. Bagaimana mungkin? Aku sudah jelas-jelas menukar kertas ujiannya, Tian Ai. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin aku peringkat terakhir? Pasti Lin Xiaolu. Dia tahu aku menukar kertas ujian, jadi sengaja menjawab salah? Ini tidak mungkin. Tian Ai, bukannya kamu bilang juara pertama? Iya, juara pertama. Tapi peringkat terakhir, WKWKWK. Guru Wu, kertas ujian Tian Ai ini. Kok cuma 5? Apa salah koreksi? Kedua orang tua, nilainya tidak salah koreksi. Siswa Lin Tian Kai, dia tidak pernah serius dalam belajar. Wajar kalau nilainya seperti ini. Ini tidak mungkin. Tian Ai bilang dia belajar keras setiap hari. Dia memang keras, tapi kerasnya untuk mencari cara mengganggu Xiaolu. Ini bisa dibuktikan semua siswa kelas. Ya, betul. Kami bisa buktikan. Lin Tian Ai, kamu berani mengganggu Xiaolu di sekolah? Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Ini Lin Xiaolu. Kamu keterlaluan. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Berdiri. Kalah taruhan harus bayar. Jangan lupa, katakan di depan semua orang. Kamu si imut. Kamu, Xiaolu, omongan adikmu tidak sah. Ini kan usulan Lin Tian Ai sendiri. Kenapa tidak sah? Xiaolu. Tian Ai adik kandungmu. Kamu menghinanya seperti ini. Bukannya membuat orang lain menertawakan? Lepaskan dia saja. Hah? Kalau hari ini yang kalah aku, apa kalian akan melepaskanku? Lin Xiaolu. Jangan sok benar terus. Cukup sampai di sini. Siswa Xiaolu, kejadian hari ini, kalau tersebar, akan merusak nama baik. Berdasarkan hormat pada guru, sudahlah. Lin Xiaolu, kamu tega sekali pada adikmu sendiri. Bagaimana menurut orang lain tentang kamu? Oke, masalah taruhan bisa kita akhiri saja. Saya tahu, yang paling dia pedulikan adalah saya. Tapi, hak kepemilikan perusahaan keuangan Lin.
Seharusnya bisa diwujudkan sekarang kan? Ini, Ayah ibu, hari ini aku sudah mempermalukan keluarga Lin. Aku tidak mau hidup lagi. hei Tian Ai, apa yang terjadi padamu? Lin Xiaolu, lihat adikmu. Sudah bagaimana dia, kamu masih saja memperebutkan keuntungan. Apakah kamu masih punya akal sehat? Perusahaan keuangan ini masalah besar. Kita harus membicarakannya lagi nanti. Chu Shen, sekarang kita sebaiknya antarkan Tian Ai ke ruang kesehatan dulu. Ayo cepat. Hei, Tuan Lin. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lin Xiaolu. Bukan lagi putrimu. Kamu, Ayah, Chu Shen, kita pergi. Murid Xiaolu, semua yang terjadi hari ini. Guru sudah melihat semuanya. Kamu sangat kuat. Kamu anak yang baik dan hebat. murid Xiaolu, aku mewakili sekolah berjanji padamu. Kedepannya, tidak akan kami izinkan segala bentuk intimidasi di sekolah. Serta ketidakadilan keluarga, terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah adalah pendukungmu. Dan juga kami. Xiaolu, keluarga macam itu tidak usah dipertahankan juga. Kami semua adalah keluargamu, benar. Selamat datang makan dan tinggal di rumahku. Aku juga kekurangan temanku loh. Xiaolu, mulai sekarang anggap aku sebagai adik laki-lakimu sendiri. Oh iya Xiaolu, ada aku juga. Kelas agak dingin. Pakai baju ini. Terima kasih. Semua diam sebentar. Ayo pergi. Saya akan umumkan kabar baik. Lusa musisi terkenal Tiongkok, Tuan Qin Feng akan datang ke sekolah kita. Memilih satu murid piano untuk menjadi pengiringnya. Di konsernya, murid yang terpilih akan mendapatkan beasiswa yang besar. Wah, beasiswa. Ternyata ada beasiswa. Semoga kalian semua bersiap dengan baik dan ikut berpartisipasi dengan antusias. Oke, hari ini sampai di sini saja. Semua bisa pulang berpisah sekarang. Hadiah besar. Siapa yang akan mendapatkannya? Di sekolah kita, yang paling jago piano adalah Lu Yuro. Menurutku, hadiahnya pasti jatuh ke tangannya. Ayo, pergi. Ximing, kamu mau kemana? Bukannya mau makan siang bareng aku? Tunggu aku di kantin dulu. Lin Xiaolu, kamu cuma gadis kampung. Apa hakmu bersaing denganku merebut Ximing? Di konser besok lusa, aku akan menginjakmu dengan keras. Dan sepenuhnya menaklukkan hati Ye Ximing. Tian Ai. Yuro. Tian Ai, ada apa? Yuro, tidakkah kamu merasa Lin Xiaolu? Si imut ini, akhir-akhir ini jadi aneh? Dengan kemampuan Lin Xiaolu, tidak mungkin nilainya segini. Lagi pula, perilakunya akhir-akhir ini seperti orang lain. Maksudmu, Lin Xiaolu yang sekarang, bukan Lin Xiaolu yang dulu? Bagaimanapun, aku tidak bisa menelan amarah hari ini. Aku ada ide. Ikut aku. Yuro, ini apa? Air cucian piring kantin? Aku akan menyeramnya. Aku tidak percaya. Ximing masih mau mendekatinya. Bahkan Fang Xiwan yang bersamanya juga tidak akan mau makan. Lin Xiaolu, aku siapkan hadiah spesial untukmu. Terimalah. Kenapa tidak bisa dibuka? Pintunya rusak. Aduh, Pintu brengsek. Bau apa ini? Daging merah kesukaanku. Hari ini lauknya kelihatan enak. Sayangnya, tetehnya lagi gemeter. Teteh, tambahin 2 potong lagi dong. teman-teman di belakang juga kurang. Ayo, pergi. Ini. Teteh. Dagingnya sedikit banget. Kamu kasih makan kucing? Aku nyendoknya memang begini. Mau makan ya? Enggak ya, terserah. Kamu? Kembalikan sendoknya. Tanganmu kurang lincah, jadi aku ambil sendiri. Oh ya, jangan lupa periksa ke dokter tanganmu ini. Kok kayaknya kamu punya Parkinson ya? Dasar cewek kurang ajar. Kembalikan dagingnya. Atau nanti kamu gak bakal bisa makan daging lagi.
Kamu tahu gak siapa aku? Aku ini ipar dari Direktur Ye. Terus Direktur Ye tahu gak kamu nyolong bahan makanan? Kamu sengaja goyang-goyang sendok, terus sisa makanannya. Dibawa pulang diam-diam. Emang kamu pikir? Mama gak ada yang tahu? Masa sih? Jangan asal nuduh. Ada buktinya? Bukti? Kan ada CCTV di situ. Terus, tahu gak ini siapa? Dia juara 1 angkatan. Yang baru aja menang. Otaknya bisa rusak kalau kelaparan. Bisa-bisa sekolah gak menang lomba. Kamu, ipar Direktur Ye, berani tanggung jawab? Lagi pula, tiap bulan kami bayar uang makan tepat waktu. Kamu menyalahgunakan jabatan buat nyolong. Kalau soal ini, kami bisa lapor ke bagian logistik sekolah. Nah, denger gak? Jangan-jangan. Teman-teman, kita bicara baik-baik aja. Jadi, sekarang boleh ambil makan? Boleh-boleh. Mau makan apa? Tante kasih. Kasih dia. Oke. Teman-teman, lihat ya. Mulai sekarang, tangan tante gak goyang lagi, makanannya banyak. Iya ya, kalau kurang nambah lagi ya. Xiaolu Xiwan, kalian hebat banget. Euro gimana sih? Ke toilet aja. Lama banget gak balik. Lin Xiaolu, kamu ambil daun bawang dari nasiku. Aku kasih kamu duduk di sebelahku. Gak usah sok. Jangan gak terima kasih. Ini kesempatan. Buat kamu deket sama aku, tahu gak? Ye Ziming, minggir sana. Fang Xiwan, jangan ikut campur. Urusan Xiaolu ya urusanku juga. Ambil daun bawang? Oke deh. Lin Xiaolu, Gimana? Puas? Kalau mau makan sama aku, berlutut dulu minta-minta. Mungkin aku masih pertimbangkan. Xiaolu, keren banget. Nasi campur ini enak banget. Ada lauk, ada sayur, gizinya seimbang. Ye Shao, jangan sia-siakan makanan ya. Oh ya Xiaolu, tanganmu kenapa? Aku lihat ada serpihan kayu gak? Gak ada apa-apa, ayo pergi. Kak Lu, duduk sini aja. Xiaolu, duduk sini, duduk sini. Terima kasih, kami duduk di sini aja. Xiaolu, paha ayam ini buat kamu. Kamu kurus-kurus, makan yang banyak dong. Kak Lu, yogurt ini bantu pencernaan. Sama buahku. Makasih. Bau apa ini? Busuk banget. Bau banget ya, gak tahu nih. Kalian ini, bau apa sih? Kok bisa sebusuk ini? Ini gara-gara Lin Xiaolu, si manis itu. Aku gak bakal biarin dia. Gimana kalau mandi dulu? Tapi aku udah mandi. Jangan-jangan Ziming jijik sama aku? Enggak lah, mana mungkin. Kamu, Euro. Xiaolu. Aku udah lihat kertas ujiannya. Soal nomor 3 terakhir, kemampuanmu seharusnya gak bakal salah. Apa kamu sengaja ngalahin aku? Dasarku terlalu jelek, harus belajar ekstra. Kalau enggak, ujian berikutnya bakal ketahuan. Si kutu buku Fang, kamu ada waktu malam ini? Bisa bantu aku belajar enggak? Malam? Belajar? Belajar gimana? Dasarku parah banget, harus dari awal sampai akhir. Dicekokin habis-habisan. Gimana? Kamu nggak mau? Aku mau, tapi Aku tahu kamu temen yang baik. Ke rumahmu atau di kelas? di kelas juga bisa. Buat ngelakuin hal begituan? Ya udah, di kelas aja. Tunggu aku habis sekolah. Xiaolu. Walaupun kita udah dewasa, tapi soal ini terjadi terlalu mendadak. Aku mungkin perlu persiapan mental juga. Aku minta kamu bantu aku belajar. Kamu mikir kemana sih? HM? Enggak. Kalian berdua mau mati ya? Berani-beraninya duduk di kursiku. Hei, buta ya?
Ini kursi khususku. Minggir. Kantin adalah area publik, semua tempat duduk siapa cepat dia dapat. Ngomong soal aturan sama gue, di sini gue yang berkuasa. Serang dia. Kekerasan gak bisa selesaikan masalah, juga gak bikin lo dihormati. Aturan jalanan lo ini penuh celah deh. Lin Xiaolu. Lo ngerti apa sih? Gue nggak ngerti. Nah, hari ini dia mau kasih tahu lo, apa arti sebenarnya dari aturan jalanan. Pertama, klaim wilayah harus sah. Ada surat izin dari sekolah? Teman-teman setuju pilih lo? Kedua, lo dudukin tempat duduk. Dapat untung apa? Apa tante kantin? Nambahin daging 2 ons? Atau nilai ujian lo? Nambah 10 poin? Nggak ada untungnya, nggak ada artinya. Bos, dia kayaknya ada benarnya. Jalanan yang sebenarnya. Keluar berebut sumber daya, ke dalam jaga solidaritas. Kalau mau jadi bos, lo harus kasih keuntungan buat kelas. Buat sekolah. Bukan cuma bisa di sini. Sok jago, sok berkuasa, ngerjain temen cuma berani di dalam. Kemampuan lo kayak gini, di jalanan paling cuma tahan 3 hari. Kenyang. Tunggu. Lin Xiaolu. Lo pernah hidup di jalanan? Gue ini kebanyakan nonton yang End Dangerous. Xiaolu. Bos, tadi sikap dan gayanya lebih sangar dari bos besar. Gue pulang harus nonton ulang yang End Dangerous. Chen Jingyu. Lo juga nggak mau kan, posisi lo sebagai raja sekolah diragukan orang? Apaan? Malam ini habis sekolah. Bantuin gue ajari dia pelajaran, terutama yang cowok itu. Kalau berhasil, semua pengeluaran lo bulan depan gue yang tanggung. Nggak masalah. Kebetulan gue juga sama kayak lo. Sangat tertarik. Hari ini ketua pulang sekolah, pasti milik gue. Lo kelihatannya kayak bandit, jangan mempermalukan ketua. Ayah angkat ketua cuma bisa gue. SSST, telepon ketua simpan dulu. Ketua. Gue mau les, kalian jangan jemput gue. Oh, baik. Ketua bilang mau les di sekolah, malam ini nggak pulang. Les. Ketua ini serius banget. Tugas terpenting Shadow Society selanjutnya adalah menemani ketua belajar. Ayo ke sekolah. Ziwan, kamu pulang terlambat, nunggu les ya. Sebenarnya perasaanku, kamu tahu. Di kelas olahraga itu, kamu setuju kan? Maaf, kamu salah orang. Aku nggak nungguin kamu. Malu-malu aja. Kalau bukan nunggu aku, nunggu siapa? Xiaolu. Xiaolu, akhirnya kamu datang. Kupikir kamu nggak bakal datang. Kamu nunggu dia? Sudah larut begini, masih bareng? Dia emang bagus apa sih? Itu bukan urusanmu. Dan aku nggak pernah bilang. Ada kelas. Kamu? Terus, pulang sana mandi. Kamu bau. Jangan-jangan yang ngibulin di toilet itu dia? Dah. Lin Xiaolu, jangan sampai aku dapat kesalahanmu. Ayo Pak Fang. Kita les yuk. Xiaolu. Emang mau les beneran? Iya. Xiaolu, kotak pensilmu ini. Unik banget ya? Kenapa? Kan biasa aja. Iya. Oke, mulai yuk.
Kita bahas yang ini dulu, tentang fungsi dalam interval. Monotonisitas. Interval itu apa sih? Xiaolu, jangan main-main. Interval itu rentang berkesinambungan, misal dari A ke B di garis bilangan. Jarak gitu. Oh, itu sama aja kayak membagi wilayah gengku. Kayak dari jalan timur ke jalan barat, itu satu interval. Dari gang selatan ke gerbang utara, itu interval lain. Si kutu buku Fang, bener kan? Kalau gitu sih benar. Tapi kamu bagi-bagi wilayah. Buat apa? Lin Xiaolu, berani-beraninya bohongin aku. Aturan-aturan yang kamu bilang itu, nggak ada di yang end dangerous. Kamu mau apa? Yang ngasih pelajaran, sama dia juga. Aku cuma mau belajar, kalian nyari mati ya? Habisin kamu dulu, baru pergi. Tunggu, selesain soal ini dulu. Aku ini penguasa sekolah, apa takut sama cewek kecil sepertimu? Oke, aku kasih kamu 5 menit. Ayo lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ayo kita lanjutkan. Baru saja sudah selesai jelaskan interval, coba lihat lagi soal ini. Pilih yang mana? Jawabannya Bella. Aku sudah paham semua. Ketua OSIS memang beda, lihat dong banyak sekali murid. Yang antri minta dijelasin soal, ini mana bisa disebut les privat. Ketua sudah lama single, nih dia lagi cari calon pemimpin buat kita semua nih. Bos, kita kan datang untuk hancurin acara ini, malah ditinggalin di sini. Ini apa-apaan sih? Lin Xiaolu, aku ingetin kamu. 5 menit hampir habis. Soal ini, pilihannya. Xiaolu, kan aku baru saja jelasin tadi. Jawabannya Celo, otak kecil kamu ini. Sedang mikirin apa sih? Itu wilayah terlarang ketua, kalau sentuh pasti mati, anak ini cari mati nih. Berani tidak hormat sama ketua, hancurin dia, ayo pergi. Lin Xiaolu, kamu pikir penguasa sekolah cuma omong doang ya? Aku sudah sabar sama kamu 5 menit, sekarang waktunya kasih kamu pelajaran. Jongkok, semua jangan bergerak. Jangan nakal. Jongkok. Baju hitam garis emas, anggota Shadow Guild, idola aku nih. Akhirnya bisa ketemu orang asli hari ini. Anak, kamu cari mati. Kenapa kalian bisa datang ke sini? Aku. Sudah kubilang aku mau les. Keluar, Ketua pelajari saja perlahan. Ayo pergi, ayo pergi. cepat. Dan kalian berapa? Ada apa cari saya? Bos, pintunya di sana. Kak, masih butuh anak buah tidak? Bagaimana kalau saya? Kamu mau ikut geng gitu ya? Tidak mau belajar dengan baik kan? Kalau saya melihat kalian lagi menindas teman, hati-hati saya tidak akan maafin kamu. Keluar. Dan kamu juga. Aku pergi sekarang. Guru Fang, kita lanjutkan. Lanjutkan dong. Ziming, aku bawa sarapan buat kamu. Untuk festival musik hari ini, aku sangat percaya diri. Nanti kalau aku dapat hadiah, aku yakin pamannya pasti akan setuju hubungan kita. Tenang saja. Bonus kali ini, pasti milikmu. Sudah kubilang ke ayahku, begitu kamu dapat bonus. Aku akan resmi minta pembatalan perjodohan dengan keluarga Lin. Sayangnya, Lin Xiaolu dan Fang Xiwan tidak akan bisa melihatnya. Chen Jingyu kejam sekali. Mereka berdua mungkin sekarang di rumah sakit. Sedang diinfus. Kata ini adalah perseverance. Artinya ketekunan. Perseverance. Ziming, aku tidak salah lihat, kan? Jangan-jangan Chen Jingyu terima uang tapi tidak kerja. Tidak mungkin, Chen Jingyu paling jaga. Kode etik dunia persilatan. Pasti kemarin dia belum menemukan kesempatan untuk bertindak. Apa-apaan ini? Lebih baik disebut ketekunan bos jagoan. Bos, dia ada di sana. Apa dia mau beraksi di sini? Bagaimana kalau kita telepon 120? Tunggu dulu. Kakak senior, terimalah kami bertiga sebagai adik.
Aku tidak salah lihat kan? Chen Jingyu yang sombong itu. Bisa-bisanya berlutut di depan Lin Xiaolu si kampungan. Wah, dunia ini gila banget ya. Harau jadi bawahan kucing. Chen Jingyu sedang apa ini? Ada apa ini banyak orang? Cepat bangun. Kalau kakak tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baiklah, asal mulai sekarang kamu rajin belajar, aku setuju. Benar? Kalau gitu, bisa bantu aku minta tanda tangan dari ketua Wang Tieshan? Kami semua penggemarnya. Bisa dong, asal di ujian akhir semester ini. Kamu bisa naik 10 peringkat. Aku janji. Teman-teman, mulai hari ini, aku Chen Jingyu tidak jadi preman sekolah lagi. Aku mau rajin belajar, terus maju. Ayo kita berusaha bersama. Chen Jingyu, kamu terima uang tapi tidak kerja. Apa maksudmu ini? Ku dengar, Lin Xiaolu sekarang adalah orang yang paling kuhargai, Chen Jingyu. Kalau kamu berani ganggu dia, kamu gila. Ximing, jangan pedulikan dia. Pertandingan mau mulai. Ayo kita pergi dulu. Ayo. Ayah, ibu, Yuro adalah temanku baik. Dia janji sama aku. Hari ini setelah dapat hadiah, dia akan kasih 5 juta. Untuk investasi grup Lin kita. Untuk bertahan di masyarakat, yang dibutuhkan adalah bakat dan jaringan pertemanan. Apa gunanya cuma tahu belajar keras tanpa pandang sekitar? Betul sekali. Tian Ai, kakakmu, apa kabarnya dia di sekolah akhir-akhir ini? Xiao Lu, kamu datang tepat waktu, aku kebetulan ada. Hei, apa yang kamu lakukan? Di depan umum, apa kamu mau menculik orang? Xiao Lu, terakhir kali kamu bilang Tian Ai mengganggu kamu di sekolah. Apa itu benar atau tidak? Baru ingat nanya masalah ini sama aku sekarang. Kalau aku bilang iya, apa kamu benar-benar mau menghukum putri kesayanganmu itu? Hei, jika kondisinya benar, ayah pasti akan minta keadilan untukmu. Tidak perlu. Aku tidak ada hubungan sama kamu. Berhenti di situ. Lin Tian Ai lah yang jadi kesayanganmu. Ngapain kamu pura-pura baik di sini? Paman. Dari tanda sekolah, koridor sampai halaman belakang, di tempat manapun. Tidak ada bekas luka Xiaolu di sana. Jika kamu benar-benar peduli dengannya, seharusnya kamu menyelidiki dan menanyakan langsung. Bukan pura-pura baik menekannya untuk jawab di sini. Yuro, kamu adalah pemain piano nomor 1 di Fakultas Bisnis. Tuan Qin Feng pasti akan memilihmu. Yuro sangat cantik. Hadiah 1 miliar pasti jadi milikmu, Ximing. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu, pamannya. Jika aku bisa menang, aku harap paman bisa mengizinkan hubunganku dengan Ximing. Lin Xiaolu, kemari sebentar. Aku ada yang mau bicara sama kamu. Bicara apa saja di sini saja. Lin Xiaolu, apa kamu tidak tahu sopan santun? Aku tahu Ximing sering mengganggumu di sekolah. Kamu dapat banyak nan, tapi ini adalah ujian yang harus dilalui untuk masuk ke pintu keluarga Ye. Sayangnya, penampilanmu tidak memenuhi syarat. Terus, Jadi, bukan keluarga Ye yang ingkar janji, melanggar perjanjian pertunangan. Kamu yang tidak pantas masuk ke keluarga kami. hei, kamu pasti ngiler sama hadiah 100 juta itu ya? Lin Xiaolu, menantu keluarga ya harus berbudi luhur, beretika, bukan seperti kamu yang kasar, sombong, cuma bisa baca buku mati, kampungan. Kamu sama sekali nggak pantas jadi menantu keluarga Ye. Kenapa? Lu Yuro, kamu sepercaya itu? Kalau Tuan Qin Feng bisa suka sama kamu? Aku latihan piano puluhan tahun, hari ini siapa lagi yang bisa? Kartu ini isinya 5 juta, anggap aja ganti rugi dari keluarga Ye buat kamu. Mulai hari ini, pertunanganmu dengan keluarga Ye batal. Lin Xiaolu, kalau kamu mau minta-minta padaku sekarang, mungkin aku masih bisa pertimbangkan. Setelah aku dan Yuro menikah, boleh kok kamu masuk keluarga kami jadi pelayan. Gitu juga biar keinginanmu buat ngeliat aku tiap hari kesampaian. Hei, 5 juta ini buat kamu. Semoga keluarga Ye kedepannya hilang dari pandanganku. Aku lihat kamu cuma jago mulut, jangan nanti nyesel. Nanti kalau aku udah jadi pemain piano Tuan Qin Feng, Ximing nggak akan mau ngeliat kamu lagi. Mimpi burukmu naik kelas, tunggu aja kebangun. Hei, ya udah, semoga kalian langgeng. Jangan sampai keluar ganggu orang lain. Soalnya, si imut cocok sama anjing, awet selamanya. Kamu bilang apa? Kamu, berlutut yang benar. Hari ini tunggu aja lihat gimana aku bersinar. Teman-teman, selanjutnya mari kita sambut
siswa Lu Yurou yang akan mempersembahkan pertunjukan yang luar biasa. Tuan Qin, siswa Lu Yurou. Kepiawaian pianonya tinggi, pasti menarik buat Anda. Nggak ada yang istimewa juga sih. Dengerinnya kayak lagu Nina Bobo. Nggak greget sama sekali, aku jadi ngantuk. Teknik permainan Lu Yurou, mahir. Memang punya level pertunjukan. Yurou, kamu hebat banget. Kamu kebanggaan kami. Tian Kai bisa punya teman kayak gini. Beruntung banget. Iya nih, kedepannya harus ngandelin orang kayak gini, koneksinya. Ziming, pilihanmu orang ini nggak salah. Cewek ini masa depannya cerah. Lin Xiaolu, sekarang nyesel belum? Sayangnya telat. Kamu nggak pantas buat ngasih sepatunya. Sukses. Sempurna. Lin Xiaolu, ini dia perbedaan yang nggak bisa diseberangin antara kita. Tuan Qin Feng pasti milih aku. Terima kasih siswa Yurou atas pertunjukan spektakulernya. Sekarang, mari kita dengarkan dengan seksama. Ulasan profesional dari Guru Qin Feng. Penampilan teman sekelas Lu Yurou. Tekniknya sangat mahir, melodinya juga indah. Terima kasih Guru Qin Feng atas pencapaian hari ini. Maaf teman sekelas. Izinkan saya menyelesaikan teknik permainanmu. Tidak ada celah, tapi kurang jiwa. Setiap notamu tepat. Tapi aku tidak merasakan emosi atau kekuatan apapun. Jadi, kamu bukan orang yang aku cari. Maaf. Lu Yurou saja tidak diterima. Standar Tuan Qin benar-benar menakutkan. Paman Ziming, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Master piano pun hanya segini ya. Lin Xiaolu, kamu orang desa yang bahkan belum pernah menyentuh tuts piano. Berani mengejekku? Aku tidak bicara apa-apa. Paman, Yurou terganggu pikiran oleh kakak. Jadi penampilannya kurang maksimal. Lin Xiaolu, kurasa kamu cuma iri dengan kesuksesan Yurou. Bukan. Kok bisa-bisanya menyalahkanku? Lin Xiaolu, kamu terus membuat masalah. Kamu pikir keluarga yang mudah dihadapi? Mentalmu lemah, kok. Bisa menyalahkan penonton? Kemampuanmu menyalahkan orang lain. Memang jago. Ada siswa lain yang mau naik panggung? Kesempatan langka. Seluruh sekolah selain Lu Yurou. Siapa yang lebih hebat darinya? Naik panggung sekarang, bukannya mempermalukan diri sendiri? Kepala sekolah, Lin Xiaolu bilang tadi. Aku bermain piano tidak sebaik dia. Pasti keahlian pianonya lebih tinggi dariku. Kepala sekolah, kakakku tidak hanya pintar belajar, tapi juga menyimpan kejutan. Dan dia sudah menyiapkan kejutan besar untuk Tuan Qin Feng. Omong kosong. Kapan bosku bilang begitu? Kepala sekolah, ini fitnah dan provokasi. Kepala sekolah Yo, biarkan Lin Xiaolu tampil. Kalau dia tidak bisa, berarti mengganggu acara, harus dihukum tegas. Aku Qin Feng, berkecimpung di dunia musik lebih dari 20 tahun. Sudah mengalami banyak hal. Buat aku terkejut. Aku siap mendengarkan. Xiaolu, cepat naik. Tekan 2 kali saja turun. Jangan mempermalukan diri di sini. Nggak berharap kamu bisa main bagus-bagus. Cuma naik buat nyelesain tugas. Minta maaf ke semua orang. Bos, gimana kalau kita kabur aja? Kabur apaan? Kita jauh banget dari pintu keluar. Kalau ketangkep lebih memalukan. Kabur apaan sih? Karena semua pengen dengar lagu, kita main gede aja. Kalian berdua naik, takut apaan? Ikut gue. Bukan? Xiaolu mau ngapain sih? Bos, kalau mau malu jangan rombongan dong. Gue cuma bisa tepuk tangan. Bisa tepuk tangan, udah cukup. Ayo. Tiga orang naik panggung ngapain? Mau nyanyi Korea? Fang Ziwan sama Chen Jingyu bisa main piano. Lin Xiaolu, jangan-jangan udah nyerah. Bikin pertunjukan seni ya? Aduh, berapa tahun gak sentuh piano, dulu di tongkrongan. Cuma buat semangatin anak gua, gue cuma bisa satu lagu itu. Sekarang cuma bisa main yang itu. Xiaolu, waktunya mepet. Semua pada nunggu, cepetan mulai. Iya, beneran bisa atau nggak sih? Nggak bisa turun aja. Tian Kai, ngapain suruh dia naik sih? Ini kan mempermalukan keluarga Lin, ayah ibu. Jangan-jangan kakak emang punya bakat dan kemampuan. Ini panggung buat tunjukin, gue juga nggak mau. Kakak terpendam begitu aja. Gue lihat gimana kamu nyelesainnya. Xiaolu, mau ngapain sih sebenarnya?
Gimana kalau kita minta maaf ke semua orang aja? Takut apaan? Kalian berdua. Hah. Ini saya. Kalian ngapain sih? Main sandiwara ya, hah? Dia nggak malu-maluin juga. Udah, kacau banget. Orang kayak gini udah sering gue lihat. Omong besar, cari perhatian, pamit dulu. Kalian buruan tarik dia turun. Sungai besar mengalir ke timur, bintang di langit mengikuti biduk. Apa ini? Suara yang gagah berani. Aku kayak lagi berada di dunia persilatan. Tuan Qin, gimana kalau gue hentiin? Jangan dihentiin musik yang penuh semangat hidup ini. Teriakan gagah berani ini membawa angin berdarah. Membawa semangat persahabatan dunia persilatan. Nggak kebayang, ini cuma seorang. Nyanyian mahasiswi tahun kedua ini sungguh menggetarkan. Ini bisa juga? Dia pasti bukan Lin Xiaolu yang ku kenal. Xiaolu, kamu bisa menyanyikan lagu seperti ini? Apa yang telah kamu alami, ayah? Apakah telingaku bermasalah? Ini musik apa, Lin Xiaolu? Jelas curang. Satu teriakan, saat waktunya tiba, bertindaklah. Ekspresinya begitu percaya diri, emosinya begitu membara. Ini musik yang kuinginkan. Bagus. Hei, lagu pahlawan berkumandang, kawan-kawan berkumpul. Ketua memanggil, ayo pergi. Cepat, ayo. Ini musik yang kuinginkan, Lin Xiaolu. Bahkan mendapat pengakuan dari Tuan Qin Feng. Bagus, bagus, bagus. Pertunjukan yang luar biasa, teman Lin Xiaolu. Saya umumkan kamu menang. Ini, Tuan Qin Feng. Lin Xiaolu sama sekali tidak bisa bermain piano. piano bisa dipelajari, emosi yang mendalamlah yang paling menyentuh. Dia menang. Tentang hal Lin Tian Ai hari ini, harus berterima kasih padamu. Kalau bukan kamu, kami tidak tahu. Xiaolu begitu berbakat. Teman Lin Xiaolu, apakah kamu bersedia menjadi pianis saya? Asal kamu setuju, tidak hanya uang tunai 1 miliar. Saya bisa mengirimmu ke sekolah musik terbaik di dunia untuk belajar. Ini 1 miliar, aduh. 1 miliar, Xiaolu. Cepat terima tawarannya, 1 miliar. Ini kesempatan langka untuk kaya raya. Terima saja. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Qin Feng. Tapi, pekerjaan sebagai pianis ini, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kenapa? Kamu adalah pianis paling menginspirasi yang pernah saya lihat. Terima kasih, tapi saat ini saya masih seorang pelajar. Saya hanya ingin belajar dengan baik. Baiklah, tapi hadiah uang ini akan saya bayar sepenuhnya. Jika kamu berubah pikiran, hubungi saya kapan saja. Oke. Hai, Xiaolu, ayah ingin bicara denganmu. Lin Xiaolu, sini juga ingin bicara denganmu. Saya. Hei, saya tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Minggir. Kalian mau apa? Mau ganggu Xiaolu? Lewati kami dulu. Nona, kami terima sinyal. Semua kawan sudah berkumpul. Salah paham. Aku lagi latihan pertunjukan laporan. Oh iya ya, aku baru ingat hari ini. Ada rapat geng nih. Kawan-kawan, kita pergi. Iya. Kita harus pergi. Nona, kamu belajar yang rajin di sekolah. Belajar yang rajin. Ayo. Xiaolu, lain kali kamu jauhi mereka saja. Kalau benar-benar gak ada tempat pergi, kamu bisa ke rumahku. Bos, kamu pergi sendirian gak aman. Fang Xiwan, jangan kira aku gak tahu kamu mau apa. Kalau mau pergi, ke rumahku aja. Ke rumahku. Sudah. Xiaolu, hati-hati panas. Aku sudah siapkan buatmu. Itu
Bos, belajar bikin capek otak. Makan yang banyak. Fang Ziwan, kok kamu mimisan? Ah, itu. Mienya pedes banget, pedes banget. Kok bisa segini pedesnya? Pedes banget, pedes banget. Kamu juga. Terlalu pedes, aku juga jadi panas dalam. Cepet lab. Aku mau ke kamar mandi dulu. Dua orang ini kok aneh-aneh ya? Ya Kak Guru, aku balik. Biarkan aku bisa hentikan pendarahan. Fang Ziwan, ada yang nelpon kamu. Biar aku buka, jangan gerak. Biar aku. Aduh, minggir dong. Aduh. Kamu, Ngapain lihat-lihat? siapa yang nggak punya? Fang Ziwan, Ah, kalian lanjutin aja. Bos, bos. Salah kamu buka keran air. Siapa suruh rebutan sama aku? Sekarang dia lihat semuanya. Dua orang aneh ini, tubuhnya sih lumayan oke. Cek, K. Xiaolu tadi manggil aku. Enggak. Itu, waktunya udah malam. Cepat cuci dan tidur. Kalau gitu, kamu tidur di kamarku aja. Aku dan Jinjinyu tidur di lantai. Nggak bisa, aku tidur di depan pintu bos, jaga keamanan bos. Kamu tidur di depan pintu, nanti lawan Xiaolu. Kalau mau ke kamar mandi gimana? Kalau gitu, aku tidur di sofa, biar bisa langsung lihat pintu kamar. Oke. Aku tidur dulu ya. Wah, berani banget sih kamu. Berani-beraninya naik ke tempat tidurku. Aduh, kamu kok di sini? Itu yang harusnya aku tanya. Kamu manfaatin aku lagi tidur, berani-beraninya naik ke tempat tidurku. Aku nggak. Dengerin penjelasanku dulu. Jujur, apa kamu punya niat jahat sama aku? Aku bukan orang jahat kayak gitu. Fang Ziwan. Fang Ziwan, kamu ngapain sih? Pagi-pagi gini, kok di kamar bosku? Fang Ziwan, buka pintu. Kalau nggak dibuka, aku masuk loh. Aduh, Kamu kok bisa masuk? itu yang harusnya aku tanya. Kok kamu di kamar ini? Bosku mana? Tadi malam aku susah tidur. Pagi ini aku lihat. Xiaolu nggak di kamar, aku masuk sini buat tidur lagi. Jangan-jangan kamu ngelakuin sesuatu yang nggak seharusnya sama dia? Aku tipe orang kayak gitu. Paling kamu nggak berani. Kalau berani ganggu bosku, kaki kamu bakal aku patahin. Bosku pergi kemana sih? Bos, Mungkin dia udah berangkat sekolah. apa? Kok kamu nggak bangunin aku? Kan kita harus nemenin dia, jangan-jangan ketemu bahaya. Gimana dong? Udah,
Jangan banyak omong, cepat pergi. Fang Ziwan, aku tahu kamu di rumah. Fang Ziwan, buka pintu. Dia kok dateng? Kamu buka pintu dulu. Mungkat ngapain? Apa aku ini barang haram? Ya ampun, kamu cewek, pagi-pagi keluar dari kamar cowok, kalau sampai ketahuan orang. Gimana jadinya? Cepetan, sini ngumpet. Chen Jingyu, kamu kok di sini? Jangan-jangan kamu nyari masalah sama Fang Ziwan? Ah, Fang Ziwan, Kok kamu bisa datang? matahari sudah tinggi. Kok kamu belum bangun? Kamu siap-siap, aku suruh supir tunggu di bawah. Ayo kita pergi ke sekolah bersama. Nggak usah, nanti. Aku pergi sama Chen Jingyu. Fang Ziwan, kenapa kamu selalu menghindariku? Apa kamu nggak tahu? Aku suka kamu. Sebenarnya selama ini aku selalu suka sama kamu. Kenapa kamu nggak mau lihat aku? Apa aku lebih buruk dari si kampungan Lin Xiaolu itu? mulutmu jaga. Siapa yang kampungan? Lin Xiaolu memang dari sananya. Wanita desa dari gunung. Sejak dia datang ke keluarga Lin, dia selalu saingin dan lawan aku. Fang Ziwan, jangan sampai kamu bohongi si imut itu. Cukup, saya lebih tahu siapa Xiaolu daripada kamu. Kalau kamu fitnah dia lagi, jangan salahkan aku. Sekarang, keluar. Kamu berani ngomongin bosku, aku juga nggak bakal lepasin kamu. Apa kalian nggak tahu dia cuma mainan Shadow Society? Aku lihat sendiri Shadow Society perlakukan dia kayak lepel. Mungkin dia udah rusak. Orang kayak gini. Udah selesai ngatain? Lin Xiaolu, kamu kok di sini? Bos, apa kalian udah? Lin Xiaolu, kamu berani nodai Fang Ziwan? Aduh, Kamu berani sebarkan rumor kotor di belakangku? Kayaknya hukuman buatmu kurang berat. Lin Xiaolu, kamu si imut-imut. Aku cuma mau Fang Ziwan. Lihat wajah aslimu. Salahku apa? Cewek kayak kamu, pantesnya apa? Saingin aku buat Fang Ziwan? Hari ini aku bakal. Berani ganggu bosku di depan mataku? Mau mati? Lin Xiaolu, sekarang bahkan Chen Jingyu juga terpikat sama kamu. Kamu emang sampah yang jual tubuh. Lin Tian Ai. Cukup. Keluar sekarang. Fang Ziwan, kamu juga mukul aku demi dia? Mau mati? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengantarmu sendiri ke akhirat. Kamu tidak akan bisa sombong lama-lama. Fang Ziwan. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Aku tidak. Paman Zhao, tolong bawa ini untuk diperiksa. Semakin cepat semakin baik. Baik, Nona besar. Lin Xiaolu, aku pasti akan membongkar wajah aslimu. Hancurkan saja. Apa perlu pilih waktu? Lin Xiaolu, kamu benar-benar membuatku terkesan. Sejak melepaskan kulit gadis desa yang pengecut itu, kamu jadi jauh lebih menarik. Ximing, aku lapar lagi. Suruh Lin Xiaolu bawakan aku makanan, boleh tidak? Mau makan, kenapa tidak beli sendiri? Kenapa kamu suka menyuruh-nyuruh orang di sini, hah? Kamu berani demi Lin Xiaolu memalukanku di depan umum. Baiklah, kalau begitu aku pergi saja, oke? Lin Xiaolu, aku ada yang mau dibicarakan. Ye Ximing, kamu mau apa lagi? Cepat katakan. Lin Xiaolu, aku tahu kamu selalu naksir diam-diam padaku. Sudah kupikirkan matang-matang. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan resmi menjadi pacarku. Asal kamu anggukan kepala sekarang, kamu bisa mendapatkan hatiku. Tapi, aku bicara jujur dulu. Aturan keluarga Ye, kamu tetap harus patuhi. Sudah selesai? Aku tolak. Lin Xiaolu, atas dasar apa kamu menolakku? Kamu tahu tidak, orang yang mengejarku bisa antre dari sini sampai Prancis. Jangan. Dikasih muka malah nggak mau. Ye Ziming, siapa yang kasih kamu kepercayaan diri? Sampai kamu merasa semua orang di dunia harus berputar mengikutimu, ya? Kembali ke tempat dudukmu, mencemari udara. Diajak baik-baik malah minta dihajar. Gila. Ye Ximing, coba sentuh. Bosku sekali lagi. Kalau tangan ini tidak mau hancur, diam. Chen Jingyu, kamu cuma preman. Berani sentuh aku? Ye Ximing. Jangan kira karena ayahmu ketua yayasan, kamu bisa berbuat semaunya di sekolah. Lin Xiaolu, siapa kau ini? Tanpa keluarga Ye, bisakah kau bertahan di sekolah ini?
Tanpa aku, siapa yang akan menghormatimu di sini? Ye Ziming, kau ngomong apa sih? Kakak Xiaolu adalah idola sekolah kita. Benar, Kak Xiaolu, di konser. Lagu Good Man yang kau mainkan keren banget. Bisa foto bareng denganku? Xiaolu, jangan hiraukan dia. Minum dulu, basahi tenggorokanmu. Terima kasih. Xiaolu, kau ada waktu akhir pekan ini. Kita bisa jalan-jalan bareng. Selera pakaianmu bagus. Bisa bawa kami lihat-lihat baju? Iya. Ajari aku, gimana caranya bisa sekeren dan segagah dirimu. Teman Xiaolu, nilai akademismu bagus. Masih ada waktu main musik, bisa berbagi. Metode manajemen waktumu? Dan kau menghadapi otoritas tanpa rendah diri, tetap jadi dirimu sendiri. Sungguh membuat kami kagum. Lihat kan, ini namanya dukungan publik. Bosku sekarang adalah harta berharga sekolah. Masih perlu kau lindungi? Ye Ziming, sekarang bukan Xiaolu yang butuhmu, tapi kau. Tidak layak untuk Xiaolu. Kalian tidak bisa diajak bicara. Kalian. Iya. Teman-teman sekalian, kalian semua ditipunya. Dia sama sekali bukan. Idola kalian, Lin Xiaolu. Aku punya bukti, bisa buktikan, dia bukan. Lin Xiaolu yang asli. Lin Tianai, otakmu rusak ya? Jadi maksudmu, ada orang dengan wajah yang persis sama. Menyamar sebagai Xiaolu? Jangan-jangan dia tahu soal penjelmaan jiwa? Ini bahaya. Tian Kai, kau panggil kami kemari. Hanya untuk bicara soal ini? Bercanda ada batasnya. Kau ngomong sembarangan di sini. Bukankah mempermalukan keluarga Lin kita? Ayah, ibu, teman-teman sekalian. Lin Xiaolu biasanya penakut dan pengecut. Dulu dia bicara saja takut berteriak, tapi sekarang, prestasi olahraganya melesat, bisa menyanyi. Dia tidak hanya membantah orang tua, mengganggu teman, bahkan berhubungan dengan Shadow Society. Semua perilaku anehnya ini. Tidakkah kalian merasa aneh? Ini sindrom stres pasca trauma. Dia jadi begini. Semuanya karena kau. Hanya karena hal kecil ini, kepribadiannya berubah total. Mungkinkah? Aku juga merasa, dia sama sekali tidak seperti Lin Xiaolu. Dia benar-benar orang berbeda dibanding sebelumnya. Apakah dia benar-benar orang lain yang menyamar? Orang asing yang menggantikan putri kandungmu. Menipu perasaan kalian, dan juga menyamar ke sekolah menggantikan orang lain. Apakah kalian tidak merasa? Hal ini sangat mengerikan jika dipikirkan. Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan dia bukan Xiaolu? Benar, apa kamu punya bukti? Aku punya satu laporan hasil tes DNA di sini. Begitu aku membukanya, semua kebenaran akan terungkap. Lin Tianai, sudah cukupkah ulahmu? Lihat sendiri dengan jelas. Apa? Tidak mungkin, ini pasti laporannya yang salah. Bagaimana mungkin dia adalah Lin Xiaolu yang asli? Tianai, ini tertulis jelas dengan hitam di atas putih. Dia adalah kakakmu. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Aku hanya pindah jiwa, tubuhnya masih tubuh Lin Xiaolu. Tentu saja tidak bisa terdeteksi. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang yang sama persis? Untuk menyamar sebagai kakakmu? Tidak mungkin. Dia cuma gadis desa, bagaimana bisa main piano? Dan lagi, dia juga membunuh dengan mukul. Mungkin Chang dari perkumpulan Shadow. Orang-orang dari perkumpulan Shadow, bagaimana mungkin tidak membalas dendam padanya? Apakah semua ini tidak aneh? Apa, orang dari perkumpulan Shadow memanggil Lin Xiaolu sebagai ketua? Benarkah itu? Ini terlalu sensasional. Aku punya videonya di sini, jika tidak percaya lihat sendiri. Semoga kamu terlahir kembali di kehidupan selanjutnya jadi bos besar. Pembunuhan. Ternyata Xiaolu benar-benar didorong jatuh dari lantai oleh Tianai. Ah? Apa yang terjadi? Ini bukan videoku. Bagaimana bisa Tianai melakukan hal se-ekstrim itu? Xiaolu, di tempat yang tidak kita lihat. Betapa banyak luka yang kamu alami, ya? Kakak, kamu benar-benar telah menderita. Lin Tianai, kamu pantas mati. Bukan itu. Lin Tianai, ternyata kamu adalah wanita kejam yang sangat jahat. Tian Kai, dari kecil sampai sekarang, aku dan ayahmu. Berapa banyak usaha yang sudah kuberikan untukmu, kenapa kamu masih tidak puas? Harus sampai membunuh kakakmu, baru kamu puas? Aku tidak melakukan itu. Ayah, ibu, dengarkan saya penjelasan saya. Mulai sekarang, saya tidak punya anak perempuan sepertimu. Tidak. Lin Xiaolu. Apakah kamu yang mengganti video saya? Ya, itu aku yang ganti. Lalu apa? Aku cuma mau biar semua orang melihat kebenaran dan membongkar kepribadian aslimu saja. Tidak, itu bukan kamu, Lin Xiaolu.
Kamu tidak pernah berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti bukan Lin Xiaolu. Ujian tengah semester. Aku yang mengganti lembar jawabanmu, lembar jawaban yang dapat nilai 5. Seharusnya itu adalah milikmu. Kepala sekolah Yo, saya meminta agar Lin Xiaolu mengerjakan kembali soal ujian tengah semester. Jika dia tidak bisa menjawabnya, berarti dia palsu, menipu identitas. Jika dia benar penipu, dia harus masuk penjara. Berdiri, bangun dulu bicara. Apakah tidak apa-apa meminta dia ujian ulang? Kepala sekolah, berikan Xiaolu satu kesempatan lagi. Biarkan dia ujian ulang, dia tidak bersalah. Betul, jika dia benar-benar Xiaolu, maka soal ujian tengah semester baginya hanya hal yang sangat mudah. Baiklah, siswi Lin Xiaolu. Apakah kamu bersedia mengerjakan kembali lembar soal ujian tengah semester? Tidak masalah. Kali ini, nilai ujian siswi Xiaolu adalah sempurna. Sangat hebat. Bagaimana? Nilaiku lebih tinggi darimu. Aku masih juara pertama. Xiaolu, kamu benar-benar hebat. Aduh, Lin Tian Ai, sebelum polisi datang. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak mungkin. Bu, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara, Bu. Lin Tianai, kamu sudah melakukan banyak hal yang jahat dan tidak bermoral. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Lin Tianai, kamu tersangka dalam kasus penyalahgunaan kekerasan yang disengaja. Ikut kami untuk menerima pemeriksaan. Dan juga Ye Ximing, kami menerima laporan. Keluarga Ye tersangkut dalam kasus suap ilegal. Ini kami untuk menerima pemeriksaan. Kalau dia pergi, apa yang kamu lakukan? Bu, aku tidak mau masuk penjara. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Aku nggak mau masuk penjara, sayang. Memang pantas. Mau apa? Teman sekelas Lin Xiaolu, hari ini ulang tahunmu. Ada keinginan apa yang pengen kamu wujudin? Sebenarnya, aku pengen berterima kasih sama seseorang. Terima kasih udah nemenin dan bantuin aku sepanjang jalan ini. Kedepannya, aku pengen jalan bareng terus sama dia.